menguatkan iman kami Tuhan. Kami gak akan pernah ada saat ini kalau bukan anugerah-Mu yang begitu ajaib bagi hidup kami. Terima kasih untuk ketulusan kasih-Mu yang begitu ajaib, yang kami nikmati dari hari ke hari, dan buat kami semakin terkagum pada pagi hari ini. Kami rendahkan hati kami, rendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk menerima kebenaran firman. Karena lewat firman itu kami boleh mengalami keindahan Kristus yang sanggup mengubah kehidupan kami. Urapi kami semua yang di tempat ini, urapi yang ada di rumah, urapi hamba yang menyampaikan. Biar berita tentang Kristus saja yang boleh tersampaikan, karena hanya itu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom anak-anak muda. Thank you buat kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk saya boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Ya, nama saya Yusak. Mungkin untuk beberapa teman-teman nggak asing dengan saya. Dan hari ini adalah ada sebuah tema yang sangat indah yang diberikan kepada saya. Kita akan membahas tentang the potter and the clay. Bagaimana ini merupakan satu perumpamaan sebelum kita lebih jauh dalam firman Tuhan. Ini merupakan satu perumpamaan yang Tuhan pakai lewat seorang nabi yang bernama Yeremia untuk menjelaskan kondisi Israel di mata Tuhan. Jadi saat itu ketika Yeremia diutus untuk melayani, Israel itu ada dalam kondisi yang sangat bebal. Israel itu ada dalam kondisi yang sangat mengeraskan hati. Dia tahu perbuatan mereka salah, tapi dia nggak mau bertobat, itu Israel. Bahkan dia dengan sengaja melakukan hal-hal yang mereka tahu itu mendukacitakan hati Tuhan. Tapi ingat teman-teman, sekalipun Israel begitu bobrok, sekalipun Israel begitu keras hatinya, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti buat mereka. Dan Tuhan kasih perumpamaan ini lewat seorang nabi yang bernama Yeremia. Saya akan mulai dengan ini teman-teman. Oke. Slide sebentar. Oke. Yeremia itu melayani di Yehuda. Yehuda itu Israel Selatan. Yeremia bertugas untuk menyampaikan pesan Allah, khususnya tentang pendisiplinan Allah melalui Babel. Jadi kalau teman-teman bicara tentang Babel, seringnya kita ingat tentang Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Dan saya mau katakan, di momen itu juga ada satu nabi yang bernama Yeremia yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang pendisiplinan yang Allah izinkan untuk dialami oleh orang Israel. Dan Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan, salah satunya adalah tentang perumpamaan tentang tukang periuk. Dan di sini Allah berperan sebagai tukang periuk. Kita langsung aja lihat. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayat 3-4, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Sampai di sini teman-teman, Yeremia disuruh pergi ke satu tempat di mana di situ ada seorang tukang periuk yang sedang mengerjakan tanah liat. Dan yang menarik di sini dikatakan bahwa tukang periuk itu memiliki rencana untuk membuat bejana seperti yang dia inginkan. Jadi bukan karena tanah itu minta dibuatkan menjadi sesuatu, tapi karena tukang periuk ini punya rencana untuk membuat sesuatu dari tanah liat tersebut. Tukang periuk memiliki rencana yang terbaik untuk tanah liat tersebut, sehingga dia nggak hanya jadi tanah, tapi bisa menjadi sesuatu yang lebih berguna.
Gak sampai di situ, tukang priuk juga memiliki cara yang terbaik untuk mencapai rencananya. Tanah sebelum dia dibentuk oleh tukang priuk, tanah ini harus terlebih dahulu dilemaskan gitu ya, dihaluskan. Dan ketika didapati ada kerikil, ketika tukang priuk itu membuat, ada didapati kerikil, maka kerikil itu akan merusak apa yang jadi rencana dari tukang priuk. Makanya dikatakan, ketika ia mendapati bahwa apa bejananya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakan ulang. Yang menarik, tukang priuk itu nggak buang tanahnya. Dibuat bejana dari tanah liat, lalu ketika dia buat ternyata ada sesuatu yang merusak, dia hancurkan, tapi tanah itu nggak dibuang. Tanah itu nggak diganti. Dia pakai tanah yang sama untuk membuat bejana yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kita baca sama-sama 5 sampai 10. 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Teman-teman, Tuhan gak cuma suruh Yeremia datang ke tukang priuk. Tuhan suruh lihat tuh tukang priuk. Dia ambil tanah liat, dia bentuk, waktu ada sebuah kesalahan, kerusakan, dia hancurin, dia bikin lagi. Tapi nggak sampai di situ. Tuhan bawa Yeremia untuk mengerti pesan Tuhan di balik apa yang dilakukan oleh tukang priuk itu. Tuhan menjelaskan, bahkan di ayat yang kelima tadi kita baca sama-sama, Allah katakan gini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk terhadap tanah liat? Yeremia tolong sampaikan kepada orang Israel, masa sih kalau tukang priuk aja bisa punya keleluasaan, tukang priuk aja bisa punya rencana, punya cara untuk membentuk tanah liat itu menjadi lebih indah. Masakan aku Tuhan yang menciptakan mereka, aku Tuhan yang menebus mereka, masa sih aku nggak melakukan hal yang sama? Di sini kita bisa melihat bahwa tukang priuk itu menggambarkan pribadi Allah yang berdaulat penuh atas tanah, dalam hal ini atas orang Israel. Jika tukang priuk berdaulat penuh atas tanah liat yang ada di hadapannya untuk dibentuk mau jadi apapun, begitu juga dengan Allah. Sesungguhnya dia memiliki kedaulatan untuk membentuk kehidupan orang Israel menjadi seperti apa yang dia inginkan. Allah ibarat tukang priuk dan Israel ibarat tanah liat. Lewat penebusan dari Mesir, Allah menjadikan Israel sebagai milik kepunyaannya. Allah memiliki rencana dan kehendak mutlak atas umat kepunyaannya. Dan jika ditemukan kerikil mengganggu proses itu, maka Allah akan membuang kerikil. Perhatikan, Allah bukan membuang tanah, Allah membuang kerikil. Dan Allah akan membuat kembali dari tanah yang sama sesuatu yang jauh lebih indah. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-18, Yeremia 18 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap
kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan kepada kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan yang dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selama-lamanya. Sebab orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Mungkin teman-teman agak bingung membaca apa yang saya bacakan barusan. Saya akan jelaskan teman-teman. Di bagian yang ketiga ini, setelah Yeremia disuruh datang ke tukang periuk dan Allah jelaskan bahwa masa sih aku gak bisa seperti tukang periuk itu terhadap Israel. Tuhan masuk lebih lagi spesifik kepada bangsa Yehuda. Tuhan lebih lagi masuk spesifik kepada bangsa Israel yang saat itu sedang dalam pemberontakan. Teman-teman, kenapa sih Tuhan begitu marah? Bahkan Tuhan katakan, aku sedang merancangkan suatu rencana yang sangat sakit bagi daging mereka. Kenapa itu terjadi? Bukan tanpa alasan. Allah telah memberi hukum untuk mereka taati, tapi mereka gak mau taat. Allah telah memberi contoh. Jadi saya sedikit bahas ya. Israel itu tadinya satu. Di dalam pemerintahan Daud, Israel itu satu. Dalam pemerintahan Salomo, Israel itu satu. Tapi akhirnya Israel itu terbelah jadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu telah terlebih dahulu dihukum sama Tuhan. Jadi setelah dipisah Utara dan Selatan, Selatan ini belum dihukum sama Tuhan. Tapi yang Utara ini udah kebangetan bebalnya, hukum sudah diberikan tapi mereka gak mau taat, mereka sangat keras hati, akhirnya mereka didisiplin ke Asyur. Seharusnya apa yang terjadi sih? Seharusnya Israel Selatan itu perhatiin dong apa yang Tuhan lakukan sama Israel Utara. Mereka yang melanggar firman Tuhan dihukum, didisiplin begitu mengerikan. Harusnya mereka bisa jaga sikap mereka, tapi mereka nggak juga jaga sikap mereka. Bahkan tadi kita baca bahwa Yehuda menolak Allah. Yehuda menolak cara Allah untuk membentuk mereka masuk dalam pendisiplinan Babel. Yehuda sudah mengalami banyak kebaikan Allah, namun mereka menyembah Allah lain. Allah hendak memakai bangsa Babel untuk membentuk mereka. Allah sudah kasih hukum untuk mereka taati, tapi mereka gak mau taat. Yehuda sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib, ketulusan kasih Tuhan yang begitu indah, tapi mereka melupakan. Dan melalui Babel, Allah mau membentuk mereka. Allah bukan mau membinasakan mereka. Allah mau membentuk mereka. Seperti tukang periuk yang mau membentuk ulang tanah liat. Allah pakai satu bangsa yang namanya Babel untuk membentuk mereka, untuk menindas mereka, yang seolah-olah itu merupakan satu malapetaka, kekalahan yang begitu luar biasa, yang seolah-olah saat itu Allah tidak berpihak pada Israel, yang seolah saat itu Allah sepertinya sudah meninggalkan Israel dan membiarkan Babel menindas mereka.
Tapi hari ini kita tahu bahwa itu Allah lakukan bukan untuk meninggalkan mereka, bukan untuk membinasakan mereka. Tapi Babel diizinkan, katakan diizinkan. Diizinkan oleh Allah dan dalam kendali Allah memegang bangsa Israel, menghancurkan bangsa Israel untuk bisa dibentuk kembali. Ada 3 hal yang hari ini kita mau pelajari teman-teman. Apa sih aplikasinya buat kehidupan setiap kita? Kalau Tuhan katakan, tukang priuk punya hak, otoritas, kedaulatan membentuk tanah liat. Allah punya hak, kedaulatan untuk membentuk Israel. Dan saya mau katakan, Allah pun memiliki kedaulatan untuk membentuk kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah pencipta, bukan cuma pencipta. Dia adalah Allah penebus kehidupan saya dan saudara. Teman-teman, saya sangat percaya apapun latar belakang kita, dimanapun hari ini kita berada di tengah keluarga. Mungkin ada yang dilahirkan karena orang tua yang mengandung sebelum masuk dalam pernikahan. Dunia katakan itu anak haram. Dunia katakan itu anak haram. Dunia ya. Tapi saya mau bilang, engkau tidak akan pernah ada di dunia ini kalau bukan karena kehendak Tuhan. Maaf saya pakai istilah ini. Kalau dunia bilang kau anak haram, di hadapan Allah, Allah bilang apa? Aku mau untuk engkau ada di dunia. Apapun latar belakangmu, bukan orang tuamu semata yang menginginkan engkau ada di dunia, tapi karena Allah yang menginginkan engkau ada di dunia, maka engkau ada. Mungkin Anda pernah mendengar di rumah, kamu menjadi beban keluarga. Kamu itu mestinya gak lahir. Kamu itu gak bisa kasih kontribusi buat keluarga. Kamu cuma nyusahin aja. Papi, mami, papa, mama, mami, daddy gak pernah mau kamu ada, tahu gak? Kamu tuh tadinya mau digugurkan. Saya mau katakan, orang tua bisa berkata demikian. Tapi tanpa seizin Tuhan, engkau tidak pernah ada di dalam dunia. Jadi hari ini, kalau engkau ada di dalam dunia, itu semua karena Dia punya kehendak untuk engkau dan saya ada di dalam dunia. Gak sampai di situ teman-teman. Kalau tukang priuk, tadi saya katakan, tukang priuk tidak membuang tanah. Setelah bejana dibuat, akhirnya ada sebuah kerusakan, ditemukan kerusakan, bejana itu dihancurkan, tanah itu tidak dibuang dan ganti tanah yang baru. Tukang priuk pakai tanah yang sama untuk kembali membuat bejana yang jauh lebih indah. Saya mau katakan, jika tukang priuk tidak membuang tanah, Allah tidak membuang Anda dan saya dalam keberdosaan kita. Dunia meresponi kegagalan kita dengan menyingkirkan kita. Dunia meresponi kelemahan kita dengan membandingkan dengan orang yang lebih hebat. Itu dunia. Dan mungkin Anda dan saya bisa merasa terbuang. Tapi Dia Allah pencipta dan penebus hidup kita. Dia tidak membuang kita dalam keberdosaan kita. Amin. Mazmur 94 ayat 14 firman Tuhan bilang gini. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Wow. Pemazmur menulis ayat ini dalam kacamata sudut pandang Israel. Allah yang sudah menebus Israel dari perbudakan Mesir adalah Allah yang tidak membuang Israel dan tidak akan membiarkan Israel berjalan sendiri. Sekalipun mereka hancur, mereka bobrok, mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi karena Tuhan udah tebus mereka dari Mesir, maka Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan tidak membiarkan mereka, Tuhan tidak membuang mereka. Sekalipun mereka begitu bebal dan susah diatur.
Dan hari ini ada kabar baik bagi Anda dan saya. Roma 5 ayat 8 bilang apa? Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita sudah bertobat. Salah. Kristus sudah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Halo. Kalau Israel dulu diambil dari Mesir dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan mereka. Hari ini saya mau katakan, Anda sudah dibeli dengan nyawa Yesus yang begitu luar biasa. Gak mungkin Dia tinggalin Anda dan saya. Amin. Jika hari ini Anda tidak menemukan alasan untuk Anda bisa ditolong Tuhan karena Anda merasa aku sudah terlalu banyak menyakiti hatinya, saya mau bilang, yes, hati Tuhan terluka dengan hidupmu dan hidupku. Tapi yang jauh lebih indah adalah kasih-Nya yang begitu luar biasa, yang begitu tulus, tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, tidak akan membuang kita, karena Dia sudah beli kita dengan harga yang sangat mahal. Kalau teman-teman di sini punya handphone yang mungkin kalian beli dengan hasil tabungan kalian, saya percaya tidak ada orang yang boleh pegang handphone itu tanpa seizin kalian. Betul? Dan kapan kalian mengizinkan orang pegang handphone kalian? Ketika kalian tahu orang ini orang baik, tidak akan merusak, tidak akan bawa kabur handphone kalian. Bahkan ketika handphone kalian diambil tanpa seizin kalian, handphone kalian diambil sama orang tua tanpa seizin kalian, siapa yang marah? Ayo, handphone yang marah atau kamu yang marah? Kita yang marah. Karena kita merasa itu punya saya, kok kamu ambil? Izin dulu dong kalau mau ambil. Jika manusia yang membeli handphone dengan harga yang bisa dibayar, menjaga sedemikian rupa, tidak pernah meninggalkan handphone itu sendirian. Ketika handphone itu hilang, ketinggalan, pasti dicari. Bukan handphone yang mencari, tapi yang kalian yang mencari, yang sudah berkorban. Apalagi Yesus. Apalagi Yesus. Teman-teman, kita ditebus oleh Allah lewat pengorbanan Yesus. Itu dalam kebobrokan kita, bukan dalam kesalehan kita. Manusia ditebus oleh Kristus itu bukan dalam kesalehannya, atau bisa dikatakan karena aku baik maka aku ditebus, bukan. Tapi manusia ditebus itu dalam kebobrokannya. Wow. Saya percaya kalau kalian mau beli handphone, kalian handphone bekas misalnya, kalian akan cari yang terbaik dengan harga yang termurah. Tapi kalian tahu ketika Yesus tebus kita, Dia cari kita yang terburuk dari semua yang buruk, dan Dia beli dengan harga termahal. Pengorbanannya di kayu salib. Penebusan yang Yesus lakukan itu menjadi peneguhan bagi Anda dan saya bahwa kita itu punyanya Tuhan. Saya waktu kecil dibilangin gini, kamu tuh udah Yusak, kamu tuh udah jadi miliknya Tuhan. Karena kamu dari kecil diperdengarkan tentang firman Tuhan, jadi kamu jadi miliknya Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya saya marah sama orang tua saya. Kenapa papi mami ceritain tentang Tuhan? Akhirnya hidup ini aku hari ini tersiksa harus taat sama firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan ada satu fondasi yang sangat kuat. Bahwa Anda milik Kristus. Kenapa Anda milik Kristus? Karena Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Amin. Sadari hal ini. Tidak ada di dunia ini yang mengasihi kalian seperti Yesus mengasihi kalian dan saya. Kalau Israel begitu diperhatikan sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, hari ini engkau dan saya pun dibentuk sama Tuhan. Kenapa? Karena kita itu miliknya. Poin yang kedua,
Setelah kita tahu bahwa Allah itu pencipta yang begitu luar biasa, kita tahu bahwa Allah menebus kita dengan begitu indah. Poin yang kedua, tahu yuk teman-teman, ketahuilah teman-teman, bahwa Allah lah yang berdaulat penuh. Amin. Atas apa? Atas seluruh kehidupan kita. Namanya berdaulat tuh gini, mau diapain aja percaya. Kalau kita percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita, respon hati kita gimana sih, sikap hati kita gambarannya? Gambaran hati kita gini, suka-sukamu Tuhan. Hidupku mau menjalani hari-hari dari masalah ke masalah, dari curahan air mata ke curahan air mata. Yang penting Engkau beserta. It's okay. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Kerjakan apa yang Engkau pandang baik. Itu adalah gambaran orang yang percaya akan kedaulatan penuh Tuhan atas hidupnya. Teman-teman, apa alasannya kita menyerahkan hati kita untuk Dia berdaulat penuh atas hidup kita? Alasannya cuma satu. Karena Dia udah tebus hidup kita dan kita menjadi miliknya. Gak ada alasan yang lain. Seorang yang sangat luar biasa namanya Paulus. Dalam tuntunan hikmat Tuhan, dia bilang gini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Wow! Melainkan, apa? 1, 2, 3. Kristus yang hidup di dalam aku. Wow! Kita semua tahu hidup Paulus. Dia kejar-kejar orang Kristen, dia mau bunuh orang Kristen, dia mau tangkap orang Kristen, dia mau siksa orang Kristen. Tiba-tiba di jalan dia lihat cahaya yang luar biasa. Dan dari cahaya itu keluar suara gini, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yuk bayangin kalau lu dan gue jadi Paulus, apa yang terjadi? Ngompol. Saat itu Paulus tidak punya ruang untuk kabur. Saat itu Paulus tidak punya ruang untuk bersembunyi dari hadapan Yesus. Dan ternyata Yesus benar hidup. Yesus datengin Paulus, engkau sedang menganiaya aku. Wah! Teman-teman, Paulus adalah orang Israel yang orang Yahudi yang sangat kuat. Dia tahu banget kalau ada suara dari langit itu berarti suara Allah. Musa dengar suara dari langit, Israel dengar suara dari langit. Betul? Jadi waktu Paulus ada di jalan itu dia dengar suara dari langit, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Leles tuur, bro, sis, bergetar badannya. Takut dia. Tapi apa yang terjadi? Di otak Paulus, mati deh gue. Tapi tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus curahkan kasih yang begitu luar biasa buat Paulus. Hidupnya diubahkan. Sehingga Paulus bisa berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Teman-teman, ini harus kita pahami. Penebusan Yesus, penebusan yang Yesus lakukan buat Anda dan saya itu sudah sempurna. Katakan sempurna. Siapa di sini yang pernah nyicil handphone, nyicil motor, nyicil mobil? Pernah? Kalian udah bayar DP-nya, terus dari bulan ke bulan kalian harus nyicil. Betul ya? Ada bagian yang harus kalian lakukan setelah kalian bayar DP. Sampai akhirnya di bulan ke-12 bulan ke-11 lunas. Dan itu menjadi milik kalian sepenuhnya. Betul ya? Itu konsep cicilan. Tapi gue mau bilang gini, pengorbanan Yesus itu bukan DP. Pengorbanan Yesus itu bukan down payment yang harus kalian lanjutkan dengan menyicil dari hari ke hari. Jadi hari ini kalau teman-teman ada yang lagi pusing sama cicilan, aduh bulan depan harus nyicil ini, harus nyicil ini, harus nyicil ini. Saya mau bilang, ada satu hal yang kalian peroleh tanpa cicilan, yaitu keselamatan.
Yesus sudah beli kalian dengan begitu sempurna. Namun sadarilah, di dalam perjalanan hidup kita, pengudusan itu terus terjadi. Nah, inilah yang saya maksud. Masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari ini, itu Tuhan izinkan terjadi untuk memurnikan, untuk memperbaiki, untuk membangun ulang kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan kehendak Dia yang telah mencipta dan menebus kita. Amin. Jadi hari ini kita punya satu worldview yang baru. Bahwa kalau hari ini kita diizinkan mengalami masalah dan pergumulan, seperti Allah mengizinkan Babel untuk menindas Israel, begitu juga hari ini Allah mengizinkan masalah, pergumulan, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang sulit di dalam hidup kita, untuk membentuk, memurnikan, memperbaiki, membangun ulang kehidupan Anda dan saya. Sekalipun Babel dipakai oleh Allah untuk membentuk Yehuda, ketahuilah, Babel tetap ada dalam kendali Allah. Sekalipun hari ini masalah Tuhan izinkan untuk membentuk Anda, ketahuilah, masalah itu ada dalam tangan Tuhan. Ketika masalah itu makin lama makin berat dan mau membinasakan engkau, saya percaya pada waktunya masalah itu akan diangkat. Tapi kalau masalah itu di mata Tuhan masih aman, masih efektif untuk membentuk Anda dan saya, Tuhan akan terus kerjakan lewat permasalahan itu. Kenapa Yesus lakukan itu semua? Kenapa Tuhan lakukan itu semua? Satu jawabannya, karena Dia sayang. Kita seneng ya nyanyi tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan yang sayang kita. Kita seneng banget nyanyi lagu itu. Gue mau kasih tahu, kasih Tuhan itu gak selamanya memberi apa yang kita inginkan. Tapi yang pasti, kasih Tuhan itu akan menjadikan kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Hasil dari pembentukan itu apa? Poin terakhir, hidup kita seperti yang Allah inginkan. Terus bagian gua mana? Halo, Anda sudah dibeli dengan sempurna. Anda sudah ditebus dengan sempurna. Menunjukkan bahwa hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Dan sudah sangat layak apa yang Dia inginkan itu terjadi sepenuhnya di dalam hidup kita. Kita baca sama-sama ya bagian ini ya, 1, 2, 3. Hasil dari pembentukan dan pemrosesan mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun Allah semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Mungkin hasilnya gak seperti yang kita harapkan. Tapi ketahuilah, yang akan terjadi dalam hidup kita apa? Hidup kita semakin mempermuliakan Tuhan. Lewat hidup kita, orang di sekitar kita semakin merasakan kasih Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang berdoa untuk pertobatan orang tuamu, Anda sedang berdoa untuk pertobatan saudaramu, Anda sedang berdoa untuk orang-orang yang Engkau kasih supaya mereka mengenal Yesus, saya mau bilang, tugas Anda dan saya bukan hanya berdoa, tapi kita punya satu tugas, untuk kita memancarkan, menunjukkan kepada Dia siapa Yesus lewat hidup kita. Dan lewat pembentukan yang terjadi, teman-teman, lewat pembentukan yang terjadi, kita dibentuk menjadi seperti Yesus. Saya akan tutup dengan kisah ini. Filipi 1 ayat 12-14, firman Tuhan berkata, saya mau kalian mengetahui bahwa hal-hal yang telah terjadi pada saya justru menyebabkan lebih banyak orang mendengar dan percaya akan kabar baik itu. Akibatnya, semua pengawal istana dan orang-orang lainnya di kota ini tahu bahwa saya dipenjarakan karena saya melayani Kristus.
Dan pemenjaraan saya telah menyebabkan kebanyakan dari orang-orang Kristen di kota ini menjadi lebih yakin lagi akan Tuhan. Sehingga mereka makin berani mengabarkan pesan Allah dengan tidak takut-takut. Wow! Pemenjaraan bagi banyak orang itu satu hal yang sangat menyakitkan. Mungkin ada orang-orang terdekat Paulus yang bilang gini, Paulus, Tuhan kok nggak adil ya izinin kamu di penjara. Tapi tahu nggak Paulus bilang apa? Tenang. Gak usah pusing. Gak usah pusing. Kenapa? Aku di penjara itu menjadi jalan supaya makin banyak orang yang diteguhkan tentang Tuhan. Aku dipenjarakan supaya lebih banyak orang yang mendengar tentang Injil, tentang Yesus yang aku beritakan. Sebelum Paulus masuk di dalam penjara, mungkin orang-orang di dalam penjara, petugas-petugas penjara dan sebagainya, mungkin mereka tidak pernah mendengar dengan jelas siapa Yesus. Tapi dengan pemenjaraan Paulus, mereka bisa mendengar dengan jelas tentang siapa Yesus. Teman-teman, Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika kita melihat bagaimana Dia menebus kehidupan kita, ketika kita selalu mengingat bagaimana Dia mencipta, Dia menebus, Dia memperlakukan hidup kita, hal apa yang akan terjadi? Hal yang akan terjadi adalah hati kita diubah. Hati kita yang tadinya begitu keras, hati kita yang tadinya tidak punya kerelaan untuk melakukan firman Tuhan, diputar balik sama Tuhan. Cara dunia untuk merubah kita adalah dengan ancaman. Cara dunia untuk merubah kita adalah dengan penghukuman. Tapi cara Tuhan mengubah kita adalah dengan menyatakan kasih yang begitu besar. Amin. Anda ditebus, Anda dan saya dikasihi, bukan dalam kesalehan kita, tapi dalam kebobrokan kita. Biarlah itu boleh terus kita ingat, yang akhirnya merubah hati kita, sehingga kita rela dibentuk. Kita rela untuk Allah bekerja lebih lagi, lewat apapun caranya, membentuk kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan. Biarlah Roh Kudus menolong setiap anak-anak muda-Mu untuk terus mengingat apa yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau telah menebus kami bukan dalam kesalehan kami, tapi dalam kebobrokan kami. Engkau telah membeli kami dengan harga yang sangat mahal. Untuk itu sudah selayaknya Engkau menerima seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, buat anak-anak muda-Mu di tengah usia muda mereka. Buat hati mereka terkagum terus akan Tuhan. Hamba berdoa biarlah di usia muda mereka Roh Kudus terus ingatkan mereka tentang kasih Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu sempurna. Sehingga ada kerelaan di dalam hati kami semua. Untuk kami menyerahkan hidup, mengizinkan Engkau berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas.